Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang teori berpikir. Teman-teman, yang pertama ada yang namanya fikir. Fikir ini adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal. Nah, fikir ini teman-teman kalau disebut aktivitasnya yaitu berpikir. Berpikir ini adalah mekanisme pencampuran data. Nah, dari fikir ini nanti akan melahirkan yang namanya pikiran. Pikiran. Fikir menghasilkan pikiran. Dan pikiran jangka panjang disebut dengan pemikiran. Pemikiran. Pemikiran itu sendiri adalah jiwa kita, teman-teman. Pemikiran itu sendiri adalah jiwa kita. Nah, di dalam jiwa nanti itu ada yang namanya sifat, ada yang namanya karakter, dan juga ada kepribadian atau kebiasaan. Jadi di dalam jiwa itu nanti ada yang namanya sifat, ada juga karakter, dan ada juga yang namanya kepribadian. Dan jiwa ini menghasilkan yang namanya energi. Jiwa ini menghasilkan yang namanya energi. Yang mana teman-teman energi ini mendorong kita. Energi ini mendorong untuk melakukan yang namanya motivasi. Atau kita sebut dengan motif lah. Motif. Nah teman-teman, jika tiga ini yang saya bulutin nih. Tiga ini kalau kita lakukan secara terus-menerus, itu akan lekat di alam bawah sadar kita. Akan lekat di alam bawah sadar. Atau yang disebut dengan subconscious. Subconscious. Nah, jadi simpel lah itu teman-teman tentang berpikir. Ya, pikir itu akan menghasilkan namanya pikiran, dan juga pikiran itu akan menghasilkan namanya pemikiran, dan pemikiran jangka panjang itu adalah dan pikiran jangka panjang itu adalah pemikiran, dan pemikiran itu adalah jiwa kita sendiri yang mana di dalamnya ada sifat, ada karakter, dan juga kepribadian. Dan jiwa ini mendorong jiwa ini mempunyai energi yang mendorong kepada motif, dan kalau kita lakukan ini secara terus-menerus maka akan lekat di alam bawah sadar. Makanya kalau kita sudah mempunyai pemikiran atau konsep berpikir, maka kalau sudah sampai tahap di alam bawah sadar, kadang kita suka nggak sadar, sering melakukan sesuatu. Kenapa saya melakukan seperti ini? Karena dari pikir ini sudah sampai ke alam bawah sadar kita, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya 7 level berpikir. 7 level berpikir. Yang pertama yaitu adalah takwa, teman-teman. Takwa atau patuh. Takwa yaitu kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Rasulnya, patuh kepada orang tua, dan juga patuh kepada guru-guru kita. Yang kedua yaitu kalau kita udah takwa atau patuh, yaitu iqra. Ya, guna memastikan bahwasanya pikiran kita itu on the right track, yaitu pada jalan kebenaran, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, dan juga sesuai dengan pendapatnya para ulama. Setelah kita iqra, yang ketiga itu ada yang namanya mixing atau penghayatan. Mixing atau penghayatan, teman-teman. Sampai kita benar-benar paham tuh apa yang kita iqra, gitu. Dan yang keempat yaitu fighting. Fighting di sini teman-teman bukan artinya berantem ya. Fighting di sini adalah adanya di kolbun atau kulubun, yaitu kita melawan hawa nafsu kita dari apa yang ditentang, dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada tahap akhlakul karimah. Dan yang kelima yaitu monitoring. Monitoring atau yang disebut dengan muhasabah. Ya, kita memastikan apakah yang kita fighting kan, apakah dari 4 ini itu kita itu
sudah benar atau kita masih salah. Nah, kalau kita masih salah, teman-teman, ada di poin di 6A. Ada di level berpikir di 6A, yaitu taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Jadi kalau kita monitoring dan ternyata kita masih salah, maka di 6A itu kita taubat nasuha, yaitu kembali kepada takwa atau patuh. Kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar, kalau kita ngerasa bahwasanya kita melakukan sesuatunya udah benar nih, ya, maka kita istiqomah, ya, atau lakuin terus gitu ya. Karena dalam satu hadis, ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah adalah yang berkesinambungan, yang istiqomah meskipun sedikit, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ulil albab, yaitu berpikir untuk inovasi dan eksplorasi tentang penciptaan langit dan bumi untuk meningkatkan amal soleh, iman, ketakwaan, sampai kita nanti pada tahap husnul khotimah. Jadi itu teman-teman tentang konsep atau teori berpikir, dan juga ada 7 level berpikir. Nah, ini bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.